Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di GB Gading Serpong dalam ibadah raya yang pada kesempatan ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Epi Julianto. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita beribadah pada hari ini bukan terutama karena kehendak kita, melainkan karena Allah, oleh karena kasih karunia-Nya, menghimpunkan kita datang ke hadirat-Nya. Tetapi Allah juga mengutus kita untuk menjadi berkat di dunia, termasuk melalui pekerjaan, usaha, profesi, dan tanggung jawab yang dipercayakannya kepada kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, memusatkan perhatian kita pada ibadah dan firman Tuhan yang akan disampaikan, bukan kepada hal-hal lain. Mohon Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat memastikan handphone dalam kondisi silent atau dimatikan. Dengarlah firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa berkat Allah tidak berhenti pada diri orang yang menerima berkat itu. Allah memberkati umat-Nya supaya melalui kehidupan mereka berkat-Nya dinyatakan kepada orang lain. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyadari bahwa seluruh kehidupan kita berada di bawah panggilan-Nya. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, termasuk di tempat kerja, dunia usaha, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Terimalah salam dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Panggilan beribadah, jemaat dipersilakan berdiri. Dengarlah panggilan Tuhan dari Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah oleh kekuatannya sendiri. Karena itu marilah kita merendahkan hati dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh belas kasihan, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami sering menjalankan pekerjaan dan usaha hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kami mengejar keberhasilan, keuntungan, pengakuan, dan kedudukan, tetapi melupakan bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari Engkau. Kami tidak layak datang kepadamu karena kebenaran kami sendiri. Tidak ada jasa dan kebaikan kami yang dapat membuat kami benar di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Bapa, demi Yesus Kristus anak-Mu. Ampunilah dosa kami, tahirkan hati kami, dan perbaharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, supaya kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengampunan kita tidak didasarkan pada keberhasilan kita, reputasi kita, dan yang lainnya. Pengampunan kita hanya berdasarkan karya penebusan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Tuhan memberkati, jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Saya percaya kita datang ke tempat ini untuk memuji menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Tuhan di tempat ini. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Amin. Hanya Dia yang layak diagungkan. Yes, ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu. Kami mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. sembah dan puji. Sembah dan puji Ya. penuhi tahta-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, Berdiri di tengah kami, berdiri di tengah kami. katakan ditinggikan dan dipuji. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. sembah dan puji. Sembah dan puji Amin. penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Jemaat saya undang bangkit, kita berdiri. Penuhi Haleluya. tahta-Mu. Sembah dan puji Kasih Tuhan Yesus. penuhi tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat saja yang angkat pujian ini, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
Sekali lagi katakan sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari naikkan pujian, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Raja yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah namamu ditinggikan. Biarlah namamu diagungkan. Kami agungkan Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu saja. Biarlah Engkau yang diagungkan, biarlah Engkau yang ditinggikan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersorak bagi keagungan nama Tuhan. Kami mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesusku. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya
dan saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Kami bersyukur karena dalam segala keadaan Engkau tetap Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kehidupan kami dan seluruh bangsa di dalam tangan Tuhan. Karena itu di tengah berbagai keadaan yang kami hadapi sebagai bangsa dan negara dan sebagai umat-Mu, kami datang mencari pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, pertama-tama kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Secara khusus kami membawa ke hadapan Tuhan saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, terutama di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, Ende, dan Sika. Kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Tuhan, kami melihat bahwa di hadapan manusia ada banyak keterbatasan. Karena itu kami memohon campur tangan Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah, aparat, tenaga medis, relawan, gereja, lembaga kemanusiaan dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Berikan kerelaan hati untuk saling menolong dan bekerja sama. Jauhkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok yang dapat menghambat pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Biarlah Tuhan, pemerintah dan masyarakat dapat bahu-membahu menangani setiap keadaan dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, rumah, pekerjaan, harta benda, dan sumber penghidupan. Tuhan, Engkaulah Allah yang dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Kiranya penghiburan-Mu nyata bagi para korban dan keluarga korban. Baik mereka yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur maupun mereka yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kuatkan mereka untuk melewati masa yang sukar ini. Bukakan jalan bagi pemulihan kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan pertolongan, kebutuhan pokok, tempat tinggal, pekerjaan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk kembali membangun kehidupan mereka. Kiranya Tuhan melalui pertolongan ini berikan, mereka bukan hanya mengalami bantuan secara manusiawi, tetapi mereka juga dapat melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang pada tahun ini memasuki usia kemerdekaan yang ke-81 tahun. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah para pemimpin negara dan setiap pengambil keputusan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Berikan kepada mereka hikmat, integritas, keberanian, dan hati yang takut akan Tuhan. Kiranya mereka menyadari bahwa kekuasaan dan jabatan bukanlah milik mereka sendiri, melainkan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Tolong mereka ya Tuhan dalam menjalankan tugas dengan benar, adil, dan jujur. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi perekonomian Indonesia. Berikanlah hikmat kepada pemerintah dan seluruh pelaku ekonomi. Kiranya bangsa ini tidak hanya menjadi bangsa yang besar, tetapi juga menjadi bangsa yang dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ajarlah kami sebagai bangsa untuk menggunakan setiap kekayaan dan sumber daya yang Engkau percayakan dengan tanggung jawab, dengan keadilan, dan dengan kebijaksanaan. Tuhan, kami juga membawa para hamba Tuhan dari berbagai denominasi ke hadapan-Mu. Kami secara khusus berdoa bagi mereka yang melayani di daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Juga bagi mereka yang melayani di kota maupun di desa. Berikan kekuatan kepada mereka yang mungkin melayani dalam keadaan yang sederhana, jauh dari fasilitas dan menghadapi banyak keterbatasan. Jangan biarkan mereka kehilangan sukacita di dalam panggilan yang Engkau percayakan. Bapa, kami berdoa juga bagi Sinode GBI dan secara khusus bagi GBI Gading Serpong. Berikanlah kepada setiap hamba Tuhan hati seorang gembala yang mengerjakan tugas penggembalaan dengan benar, setia memberitakan firman, menuntun umat kepada Kristus dan menjadi teladan dalam kehidupan. Cukupkan setiap kebutuhan gereja dan para hamba Tuhan. Kiranya gereja Tuhan dapat terus menjadi alat di tangan-Mu untuk menghadirkan kebenaran, kasih dan pengharapan di tengah dunia. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan yang Engkau tempatkan di berbagai bidang kehidupan, baik di pemerintahan, usaha, profesi maupun dalam pendidikan. Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap orang talenta, kemampuan, kesempatan dan tanggung jawab yang berbeda. Ajarlah mereka untuk mengelola semua yang Engkau percayakan dengan setia. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan, kekuatan dalam menghadapi pergumulan, integritas dalam menjalankan pekerjaan dan kerendahan hati dalam mengelola kepercayaan dari Tuhan.
Kami juga membawa ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan persoalan keuangan, perekonomian, kesehatan dan relasi di antara anggota keluarga. Berikan hikmat kepada setiap keluarga untuk menghadapi masalah dengan benar. Berikan kekuatan untuk tetap bertahan ketika tidak mudah. Berikan kerendahan hati untuk saling mengampuni, kesediaan untuk mendengar dan kasih untuk kembali membangun hubungan yang telah sebelumnya rusak. Bagi keluarga yang mengalami kesulitan keuangan, bukakan jalan dan berikan kecukupan. Bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan kesehatan, berikan pertolongan dan pemulihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami membawa Ibu Desi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal keadaan dan kebutuhan beliau dengan sempurna. Kami memohon kiranya Engkau menyertai proses kesehatan dan pemulihannya. Berikan kekuatan bagi tubuhnya, ketenangan bagi hatinya, dan hikmat bagi setiap orang yang merawat dan menolongnya. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih menyertai setiap proses yang dijalani. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan sekolah minggu, teens, youth. Kami menyerahkan generasi muda ini kepada Tuhan. Di tengah dunia yang menawarkan begitu banyak godaan, biarlah Tuhan mereka mengenal suara firman-Mu. Tumbuhkan mereka dalam pengenalan akan Tuhan, kasih kepada Kristus, dan kecintaan kepada firman dan kehidupan yang kudus. Kami juga berdoa untuk program gereja, untuk intim dengan Allah. Tuhan, kiranya program ini tidak berhenti sebagai sebuah kegiatan, tapi sungguh dipakai Tuhan untuk membawa lebih banyak orang datang kepada kehidupan yang dekat dengan Engkau. Bukakan pintu pelayanan yang lebih luas. Pertemukan program ini dengan orang-orang yang sedang mencari Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan, yang membutuhkan pengharapan. Pakailah setiap orang yang terlibat untuk menjadi saluran berkat dan membawa banyak orang semakin mengenal Kristus. Bapa, kini kami juga akan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskan persembahan kami. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang akan membawakan persembahan mereka, dan berkatilah juga mereka yang akan mengelolanya. Kami menyerahkan seluruh doa ini hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, amin. Ku bersyukur kepadamu. Ku puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur. Amin. Atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukurku bersyukur. Ku bersyukur Amin. kepadamu. Ku puji agung nama-Mu. Ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu.
sebagaimana. Aku ada sebagaimana Anugerah-Mu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tetap bersuka cita memuji menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya hidup kita yang telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya. Suka-sukamu Tuhan. 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 Katakan sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan. Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Syalalalala, syalalalala, Syalalalala. syalalalala, Syalalalala. Syalalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tergelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, Amin. Ku puji dengan kecapi. oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya, Yesuslah kekasih jiwa kita. Saya persilakan untuk duduk kembali. Oleh Pendeta Kefas Jonathan Mesak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki permohonan doa, silakan untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan masukkan ke dalam kotak.
Komsel Victory, Komsel Velos. Kita akan mengadakan ulang tahun gereja kita GBI Gading Serpong. Mana suaranya? Semangat. Antusias. Haleluya. Yang ke-26 tahun saudaraku. 29. Aduh, udah dewasa banget ini. Ini ada acaranya ya. Akan diadakan pada tanggal 20 September. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Bawa kado. Kita ada cross kado atau tukar kado dengan harga budgetnya berapa? 29.000. Minimal 29.000, lebih juga boleh. Haleluya. Oke, demikian warta sepekan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Bapa. Haleluya Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Jemaat saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri
Biar segala pujian kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami pemahaman, ya Roh Kudus, dan beri kami kuasa untuk kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini tema kita dipanggil untuk menjadi berkat di marketplace. Bapak Ibu buka di Yohanes 4. Saya akan baca agak loncat-loncat ya karena ini panjang. Nanti di rumah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian janji ya. Janji baca pasal 4 ayat 1 sampai 42. Ya. Saya baca agak loncat-loncat nih. Saya baca di ayat 1 dulu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-murid lebih banyak daripada Yohanes. Saya loncat ke ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul 12. 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita loncat lagi ke ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Terakhir 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dipanggil menjadi berkat di marketplace. Kita fokus pada ayat yang ke-34 dan 36. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya nih, ya,
Coba ganti, lanjut. Nah, kita kalau hari Minggu beribadah betul ya. Hari Minggu semua seperti malaikat. Betul? Saya mau tanya nih, kalau di hari Senin, itu hari yang horor ya kira-kira ya. Saya ngalami. Ya. Karena apa? Karena ada ketakutan dengan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Ada istilah namanya Monday Blues. Ya. Jadi ada satu rasa ketakutan yang luar biasa begitu kira-kira ya. Ketika kita akan menghadapi rutinitas. Pagi-pagi kita harus bangun. Kita kejar ini, itu. Betul? Saya alami. Jam 4 saya harus bangun. Harus masak nasi. Di otak ini harus siapkan sayur. Siap lauk segala macam. Apa saya aja yang ngalami? Bapak Ibu ngalami enggak? Sama ya. Seperti itu. Ya. Ini bicara tentang kaitannya menjadi berkat di marketplace ya. Siapa di sini yang kalau bangun pagi itu kita seperti melawan kemalasan gitu. Ya benar ya Bu Ili ya, betul gak? Waduh betul. Minggu kan biasanya harusnya ya minggu setelah ibadah gitu kan selonjor, enak gitu ya Bu Ellen, betul kan? Begitu tahu Senin ada banyak pekerjaan, saya harus nyiapin sarapan buat Noel. Saya harus siapin sarapan buat Kiel, betul ya? Jadi itu kadang-kadang yang membuat kita terus berpikir dan itu menyita energi kita. Ya, seringkali kita berpikir ini kaitannya dengan menjadi berkat. Saya cuma karyawan biasa, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma seorang pelajar, saya bukan pendeta, saya bukan misionaris. Pelayanan saya cuma datang di hari Minggu, dengar firman, duduk manis, bilang amin. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan, kita bongkar cara berpikir kita. Ya, itu salah. Tempat di mana kita mencari nafkah, berinteraksi dan beraktivitas setiap hari, itu adalah marketplace kita. Amin. Itu adalah ladang misi kita yang paling utama. Kita jangan berpikir bahwa itu dunia kerja, marketplace enggak. Tapi di mana ada interaksi, di mana ada aktivitas di situ, ya di situ ladang misi kita. Kita harus belajar kepada misionaris agung kita yaitu Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar kepada Tuhan Yesus yang memulai pelayanannya bukan di gedung gereja yang megah, bukan. Bukan di mal-mal yang dingin, AC-nya hebat, enak, menggigil kita kalau masuk. Tapi kita belajar di mana? Di sebuah marketplace kuno yang penuh dengan debu, panas dan penuh konflik, yaitu di Sumur Yakub. Di Sumur Yakub. Nah, ini kita harus lihat nih drama Sumur Yakub seperti apa. Di Yohanes 4 kita harus memahami drama yang terjadi di sini ya. Yesus dengan murid-muridnya lewat Samaria. Apa sih peran Yesus di situ? Ayat 4 berkata, ayat 4 kita harus lihat ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ada kata harus. Perhatikan baik-baik, ada kata harus. Di sini bukan karena itu jalan pintas ya, tapi karena panggilan misi. Sekali lagi, karena panggilan misi. Yesus sengaja menerobos tembok rasialis, tembok agama, tembok sosial. Karena apa? Karena bangsa atau orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi.
Nanti akan saya jelaskan kenapa itu. Yesus adalah pembangun jembatan. Dia tidak menunggu orang Samaria itu datang ke Yerusalem, tidak. Tapi dia datang ke marketplace mereka, yaitu sumur Yakub. Nah, ini yang harus kita pahami. Mengapa sumur? Nah, pertanyaannya mengapa sumur? Di Yohanes 4, di situ tercatat sumur Yakub. Sumur, yang pertama, sumur adalah sumber kehidupan. Daerah Samaria dan sekitar itu relatif kering. Jadi sumur adalah sumber kehidupan. Yang kedua, sumur berkaitan dengan kehidupan keluarga dan komunitas. Tempat pertemuan masyarakat di situ. Ya, jadi biasanya para perempuan ambil air ya di sumur itu. Ketemu ngobrol ya, ibu-ibu komplek dah ya. Harga bawang berapa? Harga cabai berapa? Saya tahu loh, saya yang belanja, saya tahu. Tempe berapa sih? Tahu berapa? Nah di situ, di sumur itu. Ya, itu berkaitan dengan kehidupan keluarga dan komunitas. Nah di dalam perjanjian lama, ada banyak peristiwa yang terjadi di seputar sumur, Bapak Ibu. Ketika hamba Abraham bertemu dengan Ribka, itu di sekitar sumur. Kejadian 24 ayat 10 sampai 27. Ketika Yakub bertemu dengan Rahel, itu pun di sekitar sumur. Kejadian 29 ayat 1 sampai 14. Ketika Musa bertemu dengan Zifora dan saudara-saudaranya, itu pun terjadi di sekitar sumur. Keluaran 2 ayat 15 sampai 21. Sumur, tempat perjumpaan yang mengubah kehidupan. Kaitannya dengan sumur Yakub tadi di pasal 4 Yohanes. Yang ketiga, sumur dapat menjadi tanda kepemilikan dan warisan. Yohanes 4 ayat 12 mengatakan begini. Perempuan Samaria berkata, adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Pernyataan ini pentingnya, sumur Yakub. Mengingatkan orang Samaria kepada leluhur mereka dan identitas mereka. Sumur Yakub. Jadi nenek moyangnya si Yakub berarti ya. Kemudian sumur, bicara sumur. Yang keempat, sumur Yakub menjadi latar belakang pembicaraan tentang air hidup dalam konteks kita. Di sini di Yakobus 4 ini menjadi sangat menarik karena apa? Karena Yesus berkata begini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air dari sumur memuaskan kebutuhan jasmani untuk sementara. Ya, tetapi Yesus menggunakan air sebagai gambaran tentang kehidupan yang berasal dari Allah. Ini luar biasa. Jadi kontras ya, sumur Yakub, air untuk kehidupan jasmani, sedangkan air yang diberikan oleh Yesus adalah kehidupan yang kekal. Karena itu, sumur menjadi semacam jembatan dari kebutuhan fisik kepada kebutuhan rohani. Kemudian gambaran tentang perempuan Samaria. Dia datang ke sumur tepat jam 12 siang. 12 siang kan kalau orang Inggris bilang itu penter-penternya, betul? Panas banget, penter apa? Panas banget, iya. Mengapa? Karena dia punya 5 mantan suami dan yang sekarang sama dia itu bukan suaminya. Jadi dia itu malu. Dia takut bertemu dengan ibu-ibu kompleks yang suka gosip. Jeng, gitu kan kalau ketemu dia, jeng, hati-hati. Hati-hati suamimu ya. Dia itu, nah begitu tuh, itu di sumur. Gosipnya di sumur. Ya, hati-hati. Perempuan Samaria
mewakili banyak orang di marketplace saat ini. Mereka datang ke kantor, mereka datang ke pasar, mereka datang ke sekolah, membawa topeng, menyembunyikan luka, menyembunyikan rasa bersalah, dan kekosongan jiwa. Betul apa betul? Coba kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak menunggu perempuan itu suci. Sekali lagi, dia tidak menunggu perempuan itu beres dulu rohaninya. Enggak. Yesus meminta minum, dia membuka komunikasi, meruntuhkan tembok. Karena orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dan menawarkan air hidup itu. Jalan keselamatan di dalam Kristus. Ini adalah gambaran sempurna bagaimana kita harus menyikapi marketplace kita. Jadi artinya apa? Kita bersaksi tidak pilih-pilih. Kita gak usah lihat, sukunya apa, agamanya apa, dia latar belakangnya apa. Aku bersaksi kalau mau orang kaya aja, kalau mau orang miskin mah bersaksinya susah. Karena kita ikut susah nanti. Itu pilih-pilih. Jadi Yakub, sumur, perempuan Samaria, ada perjumpaan di situ, ada perubahan hidup. Yakub, sumur, ada perempuan Samaria, ada perjumpaan dengan Kristus, ada perubahan hidup. Hebat ya. Lanjut. Tentang Oke, next. Ini tentang panggilan. Panggilan dari Tuhan selalu lebih besar dari perspektif kita tentang diri kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, panggilan dari Tuhan selalu lebih besar dari perspektif kita tentang diri kita sendiri. Roma 8 ayat 29 mengatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dibentuk. Kita awalnya, kita baca di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei, image of God. Tetapi karena kita berbuat dosa, kacau tuh gambaran. Apa yang kita kerjakan berdosa. Apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan seperti kain kotor di mata Tuhan. Mestinya ini juga pemahaman ini menjadi kesaksian bagi kita. Begitu besar kasih dunia ini. Memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu luar biasa itu. Petrus 2 ayat 9 ini identitas kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia. Kita disuruh apa? Menceritakan. Kalau kamu sudah diselamatkan, ceritakan itu. Itu panggilan kita.
Sekali lagi, panggilan dari Tuhan selalu lebih besar dari perspektif kita sendiri tentang diri kita. Simon Petrus, Alkitab katakan itu tidak terpelajar. Dipakai Tuhan, tadinya sebagai penjala ikan, menjadi penjala manusia. Bahkan di Yohanes 1 ayat 42, ya, Petrus dibilang sebagai apa? Batu karang. Petrus dipanggil Kefas, batu karang, saat mentalnya lagi labil. Coba bayangkan, hebat gak Tuhan? Kemudian Gideon itu seorang penakut. Tetapi apa kata Tuhan? Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Jadi apa? Panggilan dari Tuhan lebih besar dari perspektif kita. Cuma persoalannya, kita nggak menyadari itu. Padahal kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini tentang panggilan. Abraham disebut bapak banyak bangsa itu saat belum punya anak, Bapak Ibu. Ya, di Kejadian 17 ayat 5. Jadi kadang-kadang kita nggak menyadari identitas kita. Padahal kita hebat sebetulnya. Kita hebat. Tinggal tugas kita apa? Menceritakan itu. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu panggilan kita. Nah, sekarang kita masuk ke isi khotbah. Tadi belum khotbah, isi khotbah. Nah, sekarang nih. Maaf. Oke. Saya pakai rumus SUMUR. SUMUR di marketplace. S-nya apa? Sadar akan panggilan ilahi. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Murid-murid pergi beli makan dan kembali dengan wajah panik. Guru, ini makan guru. Tapi Yesus punya energi drink rohani yang lebih kuat. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Di marketplace kita sering lelah karena fokus kita hanya pada gaji. Betul apa betul? Kadang saya juga begitu. Kalau kita bekerja kan udah hitung tuh pendapatan sekian. Amin. Pengeluaran sekian. Betul apa betul? Sehingga kita fokus kita ke situ terus. Kita nggak sadar panggilan kita. Kita nggak sadar panggilan kita. Yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika kita sadar bahwa meja kerja kita, ruang kelas kita, toko kita, bengkel kita adalah altar ibadah, kelelahan itu bisa berubah menjadi kekuatan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Konsep ibadah dalam perjanjian lama atau avoda dalam perjanjian lama, itu makna dasarnya itu menyatukan pekerjaan, pelayanan, dan penyembahan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi nggak ada pekerjaan rohani, nggak ada pekerjaan sekuler, sama di mata Tuhan. Ibadah yang sejati apa dikatakan? Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Di Roma 12 tuh ditulis seperti itu.
Kolose 3 ayat 23 mengatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, lelahmu karena mencari nafkah itu wajar. Tetapi lelahmu karena melakukan kehendak Tuhan di tempat kerjamu akan dicatat sebagai mahkota kemuliaan di surga. Amin. Ubah keringatmu menjadi ibadah. Tadi S, sekarang U. Urai dan robohkan tembok pemisah. Yohanes 4 ayat 9 mengatakan begini, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini kita mau belajar di sini. Kenapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Ini ada 3 alasan. Ini tembok pemisah ini yang sangat tebal. Pertama tuh tembok rasial. Orang Samaria itu adalah keturunan campuran antara sisa orang Israel Utara dengan bangsa Asyur. Jadi bangsa penjajah kira-kira gitu ya. Orang Yahudi memandang orang Samaria itu setengah Yahudi. Jadi dianggap bukan orang Yahudi. Nah, itu tembok rasial. Yang kedua tembok agama. Orang Yahudi itu beribadah di Bait Suci Yerusalem. Ya, sedangkan orang Samaria menolak Yerusalem dan membangun Bait Suci mereka sendiri di Gunung Gerizim. Sedangkan mereka juga hanya menerima 5 kitab Taurat. Ya. Kemudian yang ketiga apalagi tembok sosial. Orang Yahudi yang taat akan memutar jalan berkilo-kilo hanya untuk menghindari menginjakan kakinya di tanah Samaria. Tuh bayangin coba, dianggap najis. Maaf ini maaf ya. Pernah lihat kucing buang kotorannya gak? Kucing itu pendendam rupanya ya. Maaf ya, kucing kalau buang kotoran kan dia, tahu gak? Dia gituin tanah, dia habis pupnya aja ditutup sama pasir. Dia gak mau pupnya dilihat sama musuhnya. Enggak, ini joke aja ya. Saking bencinya. Gitulah ya, itu orang Yahudi sama orang Samaria. Nah, Yesus mengabaikan label itu semua. Di kantor, di pasar, di sekolah mungkin ada orang lain yang berbeda suku, berbeda agama, atau punya masa lalu yang berantakan gitu ya kira-kira. Jangan dikucilkan. Jangan ikut-ikutan ngegosip. Ya. Jadilah orang pertama yang menyapa, yang membantu, yang membawa damai. Jadi urai tembok pemisah itu dengan kasih Kristus, itu maksudnya. Galatia 3 ayat 28 mengatakan begini, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jangan pilih kasih, karena kasih Kristus tidak pilih-pilih. Jadilah orang yang membawa suasana surga di tengah lingkungan yang suka membeda-bedakan. Itu pesannya. Lanjut, sekarang M. Mata rohani yang terbuka. Ayat 35 dari pasal 4 tadi. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah. Di sini kalau bahasa Melayu ya bilang sudah putih matang untuk dituai. Kalau dalam terjemahan bahasa ya terjemahan baru yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Murid-murid berpikir,
panen masih lama. Aku masih bisa ngopi dulu nih, gitu kan. Bisa ngeteh dulu, bisa santai dulu gitu. Tapi Yesus berkata, buka mata kalian. Di marketplace kita sering buta terhadap peluang misi, betul? Kita buta terhadap peluang misi. Kita pikir rekan kerja yang nyebelin itu cuma menjadi beban. Teman sekolah yang suka bully itu benar-benar menjadi beban, nyebelin. Padahal mata rohani kita harus melihat bahwa hatinya itu sedang menguning dalam tanda petik. Dia sedang haus dan dia butuh Yesus. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rekan kerjamu, sahabatmu, klienmu, pelangganmu hari ini mereka bukan sekedar target penjualan atau pengganggu. Mereka adalah jiwa yang sedang menguning, yang sudah menguning. Menunggu siraman air hidup dari tanganmu. Amin. Satu kali ada teman datang ke saya. Kasusnya ada lucu tapi saya juga ada sedih juga. Jadi rupanya begini, ini bahaya ya kalau istri memang tidak pernah diapresiasi oleh suami. Istrinya itu main TikTok. TikTok kenalan sama cowok. Dia punya anak 2. Satu sudah SMP, yang satu SD. Apa yang terjadi? Istrinya kabur dengan cowok itu. Kebetulan dia ada family di Palembang. Nah, cowoknya kebetulan orang Palembang. Nih yang cowok yang ketemu di TikTok ini kabur ke sana. Nah, dia cerita sama saya, apa yang harus saya lakukan katanya. Ya, sesuai dengan kebenaran firman, kita kan dasarnya kasih, betul? Ya kita harus koreksi dulu, pertama kita harus koreksi dulu. Kamu pernah gak muji-muji istrimu? Entah itu makanan, entah itu apapun yang pernah dikerjakan selama ini. Rupanya selama dia berumah tangga, dia hampir 16 tahun berumah tangga, enggak pernah dia puji istrinya, baik makanan, bagaimana dia ngurus anak, enggak pernah. Saya sarankan ke dia, karena dia minta saran dari saya, kejar ke Palembang. Jangan lihat lagi masalah-masalah yang lalu. Perbaiki hubunganmu. Dan jangan pernah berpikir untuk bercerai. Dia lakukan itu. 2 hari dia cuti, dia jemput istrinya. Puji Tuhan sekarang sudah balik lagi. Istri-istri ingat ya. Ingat ya, jangan lihat-lihat TikTok yang gak penting. Dan suami-suami, coba camkan ini, kasih apresiasi istrimu. Dia udah ngulek bawang, capek-capek, ini air mata keluar. Betul, itu gak diapresiasi. Ya walaupun makanannya mungkin ya, asin. Mama makanannya enak banget. Enak banget mama makanannya. Gitu. Ya, tapi kurangin mah garamnya. Kasih apresiasi. Betul. Nah ini terjadi ini. Ya. Oke. Selanjutnya, ubah hidup menjadi kesaksian. Ayat 28 dan 29. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. 29. Mari lihat,
di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Apa yang ditinggalkannya? Tempayan. Itu simbol dia meninggalkan rasa malu, dia meninggalkan masa lalu, dia meninggalkan bebannya. Dia lari ke kota. Dia lari ke marketplace-nya. Dan apa yang dilakukannya? Dia bersaksi. Di tempat kita beraktivitas, seperti tempat kerja, di toko, di ruang kelas. Ingat baik-baik, karakter kita adalah khotbah terbesar dalam hidup kita. Orang akan melihat kita, tingkah laku kita. Ketika kita jujur saat orang lain korupsi, itu akan dilihat. Ketika kita tetap mengerjakan tugas, ya menghadapi ujian kita tidak nyontek, teman-teman akan lihat kita. Sementara yang lain dapat 10, dia dapat 75, enggak masalah. Ketika kamu tetap ramah saat kamu dimarahi, orang akan lihat. Ketika engkau tetap tenang, walaupun engkau disalahpahami, tenang. Itu orang akan lihat. Kita sedang meninggalkan tempayan kita dan mengubah hidup kita menjadi kesaksian yang hidup. Amin. Saya nggak tahu nih apa yang menjadi tempayan Bapak Ibu. Alkitab katakan begini, kamu adalah surat Kristus yang terbuka di kantormu, di ruang kelasmu, di tokomu, di bengkelmu. Orang mungkin tidak membaca Alkitab tetapi mereka membaca hidupmu. Biarlah mereka melihat Yesus lewat integritasmu. Ini U, sekarang R. Lanjut. Raih sukacita tuayan bersama. Ayat 36. Ayat 36 mengatakan begini. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Yesus berkata ada sukacita bersama. Di marketplace mungkin kamu menabur benih kebaikan selama bertahun-tahun dan nanti mungkin ya ada orang lain yang akan menuai pertobatannya. Jangan iri. Masing-masing dapat upah. Amin. Jadi masing-masing ada upahnya. Ya, jangan merasa gagal. Jadi nikmati aja prosesnya. Tuhan punya tim di sorga yang sedang bekerja sama dengan kita. Ya mungkin hari ini kita bersaksi ya kepada seseorang. Kemudian dia bertobat. Dia bergereja di GBI lain, enggak masalah. Enggak masalah. Yang penting kan dia sudah selamat. Betul? Amin? Enggak masalah. Kamu tidak sendirian di ladang misimu. Ada Roh Kudus yang menyertai. Ada malaikat yang menjaga. Dan ada sukacita surga yang menanti setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini. Nah, kita lanjut nih. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Saudaraku, teori itu bagus. Eksegesis itu penting, tapi sekarang kita bicara praktek ya. Apa yang harus kita lakukan mulai Senin pagi,
besok. Firman Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa petunjuk. Nih, ada 3 langkah praktis. Dan setiap langkah itu pasti dikuatkan oleh firman Tuhan. Langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Doakan peta ladang misi kita. Kita ada Yeremia Ministry. Ya. Persoalannya kan kadang kita malas. Yeremia Ministry itu orang-orang hebat. Pelayanan luar biasa. Ya. Tapi enggak kelihatan. Itu enggak populer. Karena jadi pendoa syafaat. Tapi sama upahnya dengan saya yang berdiri di sini. Sama upahnya dengan pemain musik kita. Saya berdiri di sini itu karena doa semua termasuk hamba-hamba Tuhan di Yeremia Ministry. Saya rasakan itu. Amin. Nah, tulis dalam hati dan ingat nama 3 orang di tempat kerjamu atau di sekitarmu. Ingat 3 orang ya. Baik itu rekan, mungkin ada bawahan, ada klien, ada teman yang belum kenal Tuhan tapi ya, tempelkan itu di meja kerjamu atau tulis di bukumu atau tulis di HP-mu. 3 orang mulai besok. Oke? Ya, doakan mereka setiap pagi sebelum kamu beraktivitas atau berangkat kerja. 3 orang. Ini kita harus praktek. Doakan pertobatan mereka. Doakan pertobatan mereka. Doakan hati mereka yang keras. Doakan supaya Tuhan kirim kasih karunia ke dalam hidup mereka. Kita punya teman kan? Mana yang enggak, coba angkat tangannya yang enggak punya teman. Pasti punya teman semua. Ya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, kata untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kolose 4 ayat 2 sampai 4. Bertekun dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyampaikan sebagaimana seharusnya. Saudara perhatikan kata semua orang di 1 Timotius 2 ayat 4. Tuhan tidak pilih kasih. Doa kita pun tidak boleh pilih kasih. Ketika kita mendoakan bos kita yang galak, rekan kita yang nyebelin, atau ada klien yang sulit, kita sedang menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan yang rindu semua orang diselamatkan. Kolose 4 ayat 2 mengingatkan doa adalah kunci pembuka pintu bagi pemberitaan Injil dimanapun kita beraktivitas. Doamu di pagi hari adalah senjata yang paling dahsyat untuk melunakkan hati. Baik rekan kerjamu, temanmu yang keras. Kamu tidak perlu jadi teolog untuk mengubah hidup seseorang. Kamu hanya perlu jadi pendoa yang setia. Menjadi pendoa bayar gak? Enggak. Cuma kita malas lakukan itu. Kita malas lakukan itu. Hari ini kita ditantang untuk apa? Lakukan itu. Kita tahu kan, ada orang-orang Kristen yang sudah lama tidak bergereja. Kita kenal saudara-saudara kita, dan kita tahu kehidupannya sudah berantakan. Kita masukkan tuh nama-nama itu di doa kita. Amin. Yeremia Ministry itu tempatnya itu, ikut itu. Saya aja kadang-kadang minta didoain di situ. Ya. Kemudian langkah yang kedua, jadilah penyejuk bukan pemanas.
Di tempat yang penuh stres, gosip, dan drama, jadilah orang yang membawa solusi. Jadilah orang yang membawa solusi. Itu dengar, beras sudah naik terus beras. Pemerintah enggak benar ini. Dia ngikut. Benar. Pemerintah enggak benar. Ngikut. Bukannya jadi penyejuk, malah manas-manasin kan gitu. Tapi hari ini kita diingatkan, jadilah penyejuk bukan pemanas. Jadi ketika mendengar ada yang mengeluh, dengarkan. Ketika ada konflik, jadilah pendamai. Ketika orang lain bergosip, kamu keluar dari ruangan itu, gak usah ikut gosip. Ini kita malah manas-manasin, betul. Emang dia mau orangnya begitu, jangan temenin. Gitu. Di sini nggak ada, ya. Di sini nggak ada, saya yakin di sini nggak ada. Oke, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Roma 14 ayat 19. Jadi marilah kita kejar apa yang membawa damai dan apa yang berguna untuk saling membangun. Tuh, kita kejar itu. Ya, itu penting. Dunia sudah penuh dengan pemanas. Orang yang suka memanas-manasi situasi. Yang suka ngegosip, yang suka bikin konflik. Tuhan memanggil kita jadi penyejuk. Ini penting nih, yang membawa damai, yang memberi solusi, yang membalas panasnya dunia dengan sejuknya kasih Kristus. Penting banget itu ya. Kita lanjut di langkah yang ketiga. Berani menyebut nama Yesus dengan bijaksana. Sekali lagi, dengan bijaksana. Jadi menyebut nama Tuhan jangan sembarangan. Ketika ada rekan yang curhat tentang masalah hidup, jangan hanya kasih solusi duniawi. Beranikan diri berkata, saya akan doakan kamu. Ya, saya percaya Tuhan Yesus punya rencana yang baik buat kamu. Berani gak kita ngomong gitu? Berani gak? Atau ketika ditanya, kok kamu bisa tetap tenang sih? Padahal kamu kan banyak masalah. Terjawab dengan lembut, ya karena saya punya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada saya. Hebat ya Tuhan kita. Hebat. Jadi kita berani menyebut nama Yesus dengan bijaksana. Ada teman-teman di tempat kerja saya, dia tahu kondisi saya. Dia tahu. Sampai dia bilang gini, Pak Epi, kalau saya nih jadi bapak, saya gak bakal kuat. Betul saya gak bakal kuat Pak. Jawaban saya apa? Saya cuma bilang, ya karena saya punya Tuhan Yesus. Saudara bayangin ya, pagi saya harus bangun pagi, menyediakan segala sesuatu. Jam 4, jam 6 kurang 5, saya harus berangkat kerja. Tapi saya harus pastikan semua ada makanan. Ya, mulai nasi, lauk, sayur, itu harus ada. Tempat kerja, ada masalah? Banyak. Kurikulum baru, saya harus bikin modul ajar lagi segala macam. Bertemu dengan anak-anak yang baru juga. Stres? Enggak. Saya bilang dalam nama Yesus saya enggak stres. Sulit. Belum istri saya itu butuh. Dia sampai saat ini. Dia masih tergantung dengan oksigen tabung. Saudara tahu oksigen yang besar itu habis sehari. Sehari 150.000.
Saya harus sediakan 3 tabung besar. Kalau Bapak Ibu main ke rumah saya, lihat masuk ke kamar istri saya. Dan saya harus sediakan tabung yang kecil 2. Karena apa? Karena kami kan harus kontrol ke rumah sakit di Jakarta. Kepikiran, capek, lelah. Saya nggak bisa pungkiri itu. Makanya saya nggak malu tuh. Saya WA di Yeremia Ministry, progres istri saya, juga tolong doakan saya. Secara manusia saya nggak kuat. Tapi saya berani menyebut nama Yesus. Allah yang saya percayai. Oke, langkah yang keempat, jadilah teladan dalam integritas. Titus 2 ayat 7-8 mengatakan begini, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Di marketplace itu penuh dengan kompromi. Kita dipanggil jadi teladan. Ketika orang lain korupsi, ya kita harus jujur. Ketika orang lain malas, kita harus rajin. Ketika orang lain berbuat curang, ya kita harus adil. Integritasmu adalah khotbah yang paling keras yang tidak pernah kamu teriakkan. Sekali lagi, orang akan melihat hidup kita. Orang gak bakal percaya Yesus kalau hidupmu berantakan. Tolong lihat, munculkan Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Nah iya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, ia tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kadang-kadang kita penggal-penggal, kita tarik ayat Alkitab ya, yang enak-enak. Tapi kalau kita dalami betul-betul, kita pahami betul-betul, kita akan ngerti. Ya, kita kan bacanya enak tuh, yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, betul enak banget ya. Kita lupa ada satu kata yang perlu juga kita cermati. Ia seperti pohon yang ditanam. Biji, dia harus mati. Artinya apa? Kita harus mematikan kedagingan kita, ego kita. Apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita matikan, ditanam. Jangan pernah berharap kita jadi berkat kalau kita belum ditanam. Masih ada rasa iri, rasa benci sama orang, ingin diperhatikan. Kita harus ditanam. Enak gak? Enggak enak. Kita akan bertemu dengan cacing, belum bau-baunya gitu ya. Ditanam. Di tepi aliran air, bicara tentang hidup, dipimpin oleh roh dan menghidupi firman. Maka kita akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Tahun ini tahun menghasilkan buah. Kita tidak akan pernah bisa berbuah kalau kita tidak ditanam. Termasuk tertanamlah di gereja lokal. Jangan minggu ini gereja ini, minggu depan gereja lain. Enggak bertumbuh itu.
Oke, kembali tadi. Kalau kita lihat kembali perempuan Samaria, dia bukan teolog. Dia cuma berkata, mari lihat. Ada orang yang mengatakan segala sesuatu yang kuperbuat, mungkinkah dia itu Kristus? Ayat 29. Dan hasilnya apa? Hasilnya di ayat 39 sampai 42. Banyak orang Samaria menjadi percaya. Satu orang yang sadar panggilannya, dia bisa mengubah satu kota. Amin. Itu hebat. Lanjut, ini yang terakhir. Saya janji ini yang terakhir. Nah, ini tujuan kitab Yohanes ditulis. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu ada oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita sedang diarahkan oleh Yohanes supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan. Senin pagi nanti, ya, saat alarm berbunyi, saat kita terjebak kemacetan, saat kita masuk kantor, saat kita ke pasar, saat kita ke pabrik, saat kita ke sekolah. Ingatlah sumur, S-U-M-U-R. Sadar akan panggilan ilahi, urai dan robohkan tembok pemisah. M-nya mata rohani yang terbuka, U-nya ubah hidup menjadi kesaksian, R, raih sukacita, tuayan bersama. Jangan pergi ke tempat kerjamu hanya untuk mencari harta yang tertinggal di bumi. Pergilah untuk menabur dan menuai jiwa. Tempatmu berpijak adalah ladang misimu. Dan Yesus itu sudah berjalan mendahului kita di sana. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami tentang panggilan, bagaimana kami menjadi berkat di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau. Tolong kami. Tolong kami ya Allah Roh Kudus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saudaraku, ingat 3 nama tadi. Mulai besok pagi, doakan. Tuhan akan pakai kita luar biasa hari-hari ini. Amin. Percayalah, doa kita tidak akan pernah sia-sia. Kita ingat, mungkin bos kita nyebelin, rekan kerja kita ngeyel, teman sebangku kita
yang tidak pernah berbagi, menjebalkan. Itu target doa kita. Itu target doa kita. Doakan. Dia butuh Tuhan. Ada banyak orang butuh Tuhan hari-hari. Masalahnya kita tidak bergerak. Kita asik dengan hidup kita sendiri. Hari ini kita diingatkan kembali. Ladang sudah menguning. Kita adalah penuai-penuai jiwa-jiwa. Mari kita pandang jiwa-jiwa itu dengan mata rohani yang mengasihi jiwa-jiwa seperti halnya Tuhan. Percayalah Tuhan mau pakai kita. Jangan batasi, jangan batasi. Panggilan Tuhan itu lebih besar dari perspektif diri kita sendiri. Persoalannya kita tidak yakin dengan kuasa itu. Kita tidak yakin dengan identitas kita. Tuhan akan pakai engkau. Tuhan akan pakai aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Ampuni kami jika selama ini kami menganggap tempat kerja kami, tempat di mana kami beraktivitas hanya sebagai beban rutinitas. Buka mata rohani kami. Kami sadar Engkau telah memanggil kami bukan hanya untuk duduk manis di gedung gereja, tetapi untuk menjadi berkat di marketplace. Mampukan kami meninggalkan tempayan, rasa malu dan rasa ketakutan kami. Berikan kami keberanian untuk mengurai, merobohkan tembok pemisah, menyapa dan menjadi saksimu, hidup di tengah keluarga, di rekan kerja, di sekolah, di masyarakat kami. Kami mau membawa orang-orang di sekitar kami kepada sumur air hidup itu, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Kami pergi bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai pemenang yang membawa terang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.